narasumber pertama kita, Bapak Sugianto ST. Tepuk tangan dong. Baik ya. Saya panggil teman-teman. Boleh. Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Kayaknya belum terasa nih paginya, semangat paginya. Pagi. Ucapan itu juga akan berdampak atau merefleks kepada diri kita sendiri, juga itu mengikuti. Jadi ucapan masuk ke pikiran, ke hati, dan itu akan terefleksi ke dalam tubuh. Oke, tadi kalau pembawa acara, terima kasih untuk pembawa acara yang sudah memperkenalkan. Walaupun saya tadi sedikit mendengar sebutan nama yang agak pemainnya kurang pas ya gitu. Tapi mudah-mudahan saya hari ya, kita kalau tadi bahasanya benar banget. Kita di sini bukan ngajarin ya, tapi lebih kepada sharing, berbagi, kemudian kita belajar bareng. Ingat ya, belajar bareng. Suherianto biasa dipanggil, ini ada, saya itu punya banyak panggilan. Jadi, tapi bukan berarti cowok panggilan ya. Biasa dipanggil Suher, itu ada yang saya punya, gitu ya. Ada yang mau? Enggak percaya. Ini bukti kalau mau itu datang. Tapi kalau anak sekarang dulu ya kan? Ya. Tapi kalau datang kayak gini, membuktikan dia mau gitu. Ya. Yang paling ngomong mas namanya coba kali gali bentuk dari usaha gitu ya, mau menjawab. Sekarang sudah eranya dunia digital gitu ya, jadi bagaimana kita bisa membangun personal branding kita itu ada di dunia digital. Kalau ini adalah teman-teman sudah akan masuk ke dunia kerja, kita akan bicara tips bagaimana proses brand expert tentang bagaimana kita unlock, membuka, gitu ya, apa yang menjadi kekuatan, area of improvement, tentang seperti apa orang lain melihat kita, dan seperti apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Malah dari luwih suwe kalau sing kene to. Lebih dari 10 menit. Oke. Ya. Berarti kurang 1 menit. Atau bahkan kalau untuk tadi membaca segala macam tadi itu, membaca satu slide kayak yang saya tadi itu dibutuhkan berapa lama kira-kira? Sebentar. Sekilas banget. 1,5 menit gitu. Coba dikasih buku sama Mas Galih. Tim rekrutmen itu cukup singkat. So dari situ yang mesti teman-teman tekankan adalah bagaimana membuat first impression tadi itu benar-benar berkesan. Oleh teman biasanya menggunakan teori first impression, kemudian juga menggunakan teori halo effect. Jadi apa yang pertama, apa yang terakhir kali dilihat itulah yang mereka biasa gunakan. Itu gitu yang membuat resume dari tentang diri kita, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, kemudian prestasi-prestasi yang kita pernah capai, seperti itu. Itu yang kita coba bangun.
kita coba buat lagi ya. Secara umum, kalau bicara tadi tentang tadi saya coba kembali bertanya. Kalau bicara tentang jadi conclusion yang tentang diri kita di satu ini. Yang kedua, ketika kita sudah nanti memappingkan, kita itu akan punya confidence level yang meningkat. Kalau yang tadinya mungkin teman-teman yang masih merasa saya gitu ya, malu-malu kucing untuk tampil di depan gitu ya, itu bisa dengan PD-nya, beraninya ya maju ngomong gitu ya. Ini nanti dibuat kayak gitu. Yang nanti saya minta kita coba latihan teman-teman untuk menuliskan item-itemnya. Terus kemudian hal lagi yang sebetulnya ini untuk membangun, kalau kita bicara tentang proses gitu ya, adalah bagaimana kita terus untuk proses belajar, yaitu area of improvement. Ini saya tak ngomongin area kelemahan ya, tapi area of improvement. Prestasi kemudian sama apa itu ya? Yuk, silakan. Dan apa yang teman-teman tulis, kita akan coba pelajari atau bahkan kalau bisa semakin bilang. Terima kasih atas kesempatannya ini kepada saya. Ya. Perkenalkan nama saya Ricardo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Berikut saya memaparkan ketiga aspek yang tadi disampaikan oleh Bapak. Yang pertama kekuatan kelebihan saya di sini atau kekuatan saya di sini adalah tiga hal, yaitu sepak bola dan public speaking. Yang kedua prestasi, ini prestasi untuk kuliah bukan cuma pada saat SMP sampai SMA tuh juara kelas dan juara kelas SMP sampai SMA juara satu. Terus area of improvement atau yang perlu saya kembangkan adalah giat mengikuti latihan sepak bola. Sekian terima kasih. Bukan sampai sih ya. Saya ngefek juga orang-orang dari timur yang memang jago-jago olahraga karena hobi Dari FKIP. Di sini tentang kelebihan atau kekuatan dari saya, terkadang saya mungkin merasa terlalu nekat atau berani buat mencoba sesuatu. Oke. Yang kedua, di sini saya membuat desain produk yang bestseller karena hal meskipun bukan bidangnya. Kemampuan banyak, tapi walaupun itu bukan. Semoga ini bermanfaat. Mau milih yang mana? Oh yang Hah? Tak kasih tahu teman-teman. Menangnya orang yang ada di depan itu bisa memilih. Ya. Oh, orang yang ada di depan itu bisa memilih, itu menangnya. Jadi satu hal pembelajaran menarik di dalam hidup adalah ketika kita punya kesempatan untuk bisa melakukan choice, milih gitu ya, itu tuh manfaatkan itu, monggo mbak. Kalau nggak bisa saya kayak gitu. Atau kalau milih itu cukup oke, tapi karena dia cenderungnya adalah mundur, sehingga kesempatan, nah ini sekali lagi, kesempatan untuk dia tampil itu menjadi lebih kecil. Kita sudah lakukan sekali lagi tadi ya, itu jangan dianggap satu kegagalan ketika memang belum berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa gunakan saat ini di era
dunia digital gitu ya. Yang tadi kalau Mbak Titin DE berapa untuk proses seleksi? Berapa lama tadi? 20 detik ya. Atau bahkan memutuskan, oke saya akan lanjutkan ini cuma 90 detik. Hidup itu harus berbagi gitu. Ini komunikasinya luas banget tuh. Ya kalau kasusnya saya adalah berbagi seperti ini, sharing pengalaman dari yang mana? Kalau menurut teman-teman, senyum, gitu ya. Makanya kenapa sih kalau putus? Makan siangnya guys, datang akrobat. Yang membawahi tim. Untuk pengalaman saya, sekarang ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Umum Putra Putri Paguyuban Unitomo 2024, serta aktif dalam organisasi Bulan Mahasiswa juga, dan alhamdulillah kemarin kami sudah setor proposal juga buat pengabdian masyarakat PPK awal-awal. Wah keren. Ini saya mau sharing pengalaman sedikit ya Pak. Oke, boleh. Perkenalkan saya Gian Damaragian, bisa dipanggil Gian. Saya dari jurusan Teknologi Pangan semester 8. Di sini headline saya itu guru multimedia di SMK PGRI, sama satunya yaitu promotor di SMP. Dipercaya sebagai promotor untuk mempromosikan SMP kepada sekolah SD. Di guru multimedia itu murid-muridnya itu gimana ya? Cukup tertarik dengan pelajaran saya karena saya guru yang paling muda di sekolah tersebut, dan karya-karya mereka itu sampai bisa tembus di YouTube juga SMK PGRI 10 Surabaya karena bisa membuat video profil sekolah sendiri setelah saya ajari. Dan untuk yang promotor ya, saya itu merasa lebih percaya diri untuk mempromosikan sekolah saya itu di hadapan murid-murid calon-calon murid yang masih SD. FNB di bagian Kitchen Crew. Nah, prodi saya pendidikan, jadi kan melentang jauh. Nah, untuk penulisan resume nanti, apakah pengalaman Kitchen Crew saya itu perlu dituliskan atau tidak Pak di dalam resume-nya? Baik, terima kasih. Berkaitan itu dengan people, gitu. Sementara pengalaman atau bahkan kalau ngomongin background pendidikan saya itu teknik, semuanya berhubungan dengan mesin, gitu. Nggak ada relasinya, tapi saya cantumkan. Dan bahkan ngomongin experience dari posisi-posisi saya cantumkan. Kenapa kita nggak ada salahnya dicantumkan? Kenapa kita mesti mencantumkan hal tersebut? Gitu. Karena ada aspek-aspek, gitu ya, yang secara tidak langsung, gitu ya, berhubungan dengan your position, the current position, atau posisi yang ingin dicapai. Contoh nih. Sedangkan ada beberapa lulusan kami itu yang benar-benar dia mahasiswa murni dan belum pernah punya pengalaman kerja. Apakah pengalaman ketika dia berorganisasi ketika mahasiswa itu bisa juga dicantumkan sebagai salah satu pengalaman kerja itu? Lalu bagaimana dengan mahasiswa kami yang pasif ya, misalnya hanya belajar aja? Apakah ada motivasi untuk Bapak pada siswa saya ini untuk aktif berorganisasi, karena itu sangat mensupport ketika pencarian dunia kerja itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian untuk Pak Patricia tadi, Pak Patricia itu tidak harus, bahkan anak sastra Inggris pun bisa kerja di beverage ya, di dalam dunia perkulineran ya. Memang benar yang dikatakan Pak Hedi tadi bahwa ada aspek yang mungkin bisa kita tunjukkan di situ, misalnya kerja di bagian di bagian food, mau melamar di bidang pendidikan. Nah di situ nanti bisa aja Mbak disebutkan berhasil, misalnya waktu itu menjadi leader dari sektor itu, jadi leadershipnya akan ditunjukkan di situ, berhasil membuat kreasi masalah, artinya kreativitas Mbaknya itu tinggi. Secara langsung mungkin nggak nampak di sini, tapi berdasarkan pengalaman
bisa diambil, digali kayak gitu. Itu nanti ada tips, kalau nanti Mas Hermi akan ngasih tahu tips untuk proses interview pakai STAR gitu ya, seperti apa ya nanti jangan saya kasih Mas Hermi nanti. Masih prosesnya orang yang nggak punya pengalaman tadi pertanyaan sebelum saya jawab, kira-kira saya jawab ya tadi pertanyaannya ya. Untuk bisa menunjukkan orang yang belum punya pengalaman, ya, ini adalah salah satunya nih. Kita belajar bareng di sini adalah bagaimana untuk membuat supaya diri kita, branding kita tentang siapa kita itu diketahui oleh tim rekrutan. Dan tadi secara sekilas cukup singkat dan itu bisa langsung kebaca, oh ini oke, kayak gitu. Poinnya seperti apa prosesnya. Kalau yang tidak punya pengalaman atau bahkan prestasi-prestasi yang tidak pada itu pasti boleh banget dicantumkan di sini karena sekali lagi nyambung dari pertanyaan Mbak Patricia tadi, kita kayak saya sebagai interview pasti itu akan nanya, oke, berdasarkan ini saya baca, saya lihat di CV kamu pernah sebagai sesi organisasi di BEM sebagai melakukan kegiatan pentas seni yang mengundang para grup band se-Jawa Timur. Ini kan event gede. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Prodi Sastra Jepang. Mau izin bertanya, untuk CV tadi kan kebanyakan perusahaan itu menggunakan CV ATS. Nah, untuk biasanya kan CV ATS ini sudah dipilih oleh itu lolosnya bagaimana? Kadang sudah pakai sistem CV ATS tapi tidak lolos. Terima kasih. Pada nanti tim rekrutmen atau LTA itu akan langsung mudah tuh kedetek. Dia akan mengelompokkan. Jadi hampir kayak gini, ketika teman-teman membuka sesuatu di Google pencarian kayak gitu ya, pokoknya kata-kata oke kayak gitu, itu yang akan banyak muncul itu berapa ini kan kelihatan ya, itu akan nol. Makanya poin pentingnya tadi headline, kemudian resume tadi itu adalah yang benar-benar sangat spesifik, unik dan menjual. Makanya tadi kan pada saat presentnya teman-teman, fokusnya teman-teman di sesi saya, bila mana ada kurang dan salahnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.